Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Dunia saat ini, kebanyakan manusia lebih mengutamakan untuk memakai cara yang lebih cepat. Kalau ada yang lebih cepat, kenapa tidak? Itu yang ada dalam pemikiran manusia pada umumnya. Dalam segala hal, manusia memang menginginkan untuk mencapai sesuatu dengan cara yang mudah. Sehingga proses pencapaian tidak lagi menjadi hal yang penting. Di satu sisi, memang memudahkan kehidupan jika dilihat dari sisi kehidupan sekuler. Namun akan menjadi masalah ketika cara cepat atau jalan pintas itu dipakai dalam kehidupan rohani kita. Seperti kisah yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16, yaitu ketika Sarai menginginkan cara yang cepat untuk mendapatkan keturunan dan tidak mau mengikuti proses Tuhan, tidak sabar dalam menanti janji Tuhan. Ini yang akhirnya menjadi masalah besar dari keturunan Abram, antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak, semua karena jalan pintas. Dalam Kejadian 16, ayat yang pertama sampai dengan keempat, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dari firman Tuhan di atas dapat kita lihat bahwa Sarai tidak memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham, seperti yang ditunjukkan dalam pasal sebelumnya. Sarai kemungkinan mendengar perjanjian Tuhan dengan Abram menurut cerita Abram, bahwa akan memiliki keturunan dan akan menjadi bangsa yang besar. Namun, dalam penantian janji Tuhan, respon yang diberikan oleh Sarai berbeda dengan respon yang diberikan oleh Abram. Karena di dalam pasal 16 ini kita melihat Sarai kurang percaya sama janji Tuhan. Oleh pemikirannya sendiri karena melihat keterbatasan dirinya, bahkan sampai mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan dia anak, dan melihat kemampuan dirinya sendiri, dia menyimpulkan bahwa adalah tidak mungkin lagi bagi dia untuk memiliki anak. Akhirnya dia memilih menggunakan jalan pintas, pakai cara cepat untuk mendapatkan keturunan bagi Abram. Karena yang dilihat adalah keturunan, sehingga dia berpikir sama-sama mendapatkan keturunan, mau caranya cepat ataupun lama, yang penting intinya adalah mendapatkan keturunan. Sayangnya hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena akhirnya malah menjadi masalah besar. Bahkan masalah itu terus ada sampai saat ini, akibat cara instan yang diinginkan oleh Sarai untuk mendapatkan keturunan bagi Abram. Hasilnya adalah telah membawa pertikaian dua bangsa besar, yaitu keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan kita, orang Kristen, kita tidak mau mengikuti proses Tuhan dan lebih memilih cara cepat karena kita telah dipengaruhi oleh dunia sekuler yang memang semakin lama semakin cepat dan semakin mudah. Namun dalam hal kerohanian, tidak ada cara seperti itu. Hati-hati saudara, jangan terjebak karena cara cepat biasanya dipakai iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ingat kisah dalam Matius 4 di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun? Semua pencobaan adalah untuk membuat Tuhan Yesus menggunakan cara cepat, menggunakan jalan pintas untuk mengatasi lapar dengan cara mengubah batu menjadi roti, untuk menyembah iblis agar menjadi raja atas dunia. Jadi tidak perlu susah-susah lagi untuk mengikuti jalan salib. Tetapi Tuhan tetap setia pada Allah Bapa untuk hidup dalam proses yang telah dirancangkan dan yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Jadi saudara, waspadai cara cepat. Karena Allah selalu menginginkan kita hidup dalam prosesnya Tuhan untuk kemurnian iman kita. Di dalam proses itulah iman kita diuji, iman kita ditempah, dan kerohanian kita dibentuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Jalani proses Tuhan, waspada terhadap jalan pintas yang ditawarkan dunia. Dimanapun saudara berada saat ini, dalam situasi apapun, tetap jalani proses Tuhan. Tetap percaya pada penantian janji Allah.
tetap berada pada jalan Tuhan. Tetap mengikuti proses yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Meskipun berat, karena kita percaya Allah Bapa yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita, dan yang akan membawa kita pada keberhasilan hidup di dalam Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. So, stay on the God's track. Tetap pada jalan Tuhan. Do not turn from it to the right or to the left. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Then everything will go well with you. Maka apapun yang kamu lakukan akan dibuatnya berhasil. You will win everywhere you go. Kehidupanmu akan berhasil di dalam Tuhan, kemanapun kau pergi. Jadi tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah Bapa kita di surga memberkati kita semua. Amin.